warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Pak Asisten yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, Perikanan, Tanam Pangan, Kepala SMA 1, SMK 1, SMA Tempe, Kelaka, SMA, SMA 2 juga, oh iya, sorry Pak saya. Pak Pengawas SMK juga ada. Anak-anak ini dari mana? Dari SMA 1 aja. Terima kasih kehadirannya, dan setelah saya baca suratnya, ini kayaknya mau bicara masalah keong emas ya, bukan keong racun tadi. Saya persilahkan langsung yang punya hajat ini untuk menyampaikan. Saya akan mendengarkan dulu, baru nanti kita akan meminta. Ini dari anak-anak dulu Bu ya. Oke, moga Bu Cumala. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang beserta Kepala Bidang dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Kantor di lingkungan Kabupaten Lumajang, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dari SMA 1 beserta anak-anak. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, SMA Negeri 1 Lumajang pada dasarnya hari ini mendapatkan rahmat yang tak terhingga, karena terutama anak-anak kami bisa bertemu langsung dengan Bapak. Maksud kunjungan kami bersama Bapak Bupati, sebetulnya kami inginkan bisa bertemu dengan Ibu Bapak, tidak lain dalam rangka menindaklanjuti kegiatan SMA Negeri 1 Lumajang yang pada tahun 2014 yang lalu di tingkat Kabupaten Lumajang alhamdulillah mendapatkan peringkat 1 dalam lomba PBL, Problem Based Learning, pendidikan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari prestasi di Kabupaten Lumajang, kami pada tanggal 3 Juni yang akan datang harus melaju ke tingkat provinsi. Alhamdulillah pelaksanaannya di Kabupaten Lumajang. Pada waktu di Kabupaten Lumajang, nominator kami adalah makanan rasa-rasa tanpa MSG, karena dibuat dari bahan alami, jeruk purut, wortel, apel, dan buah-buahan yang lain. Kami telah menempuh berbagai langkah karena untuk bisa lolos di tingkat provinsi itu kami harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, karena untuk hak paten makanan rasa-rasa itu kami telah mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
hanya yang nugget sebagai temuan SMA 1 ini, kami nanti masih harus mengurus hak patennya, harus ke Jakarta begitu ceritanya Pak, dan biayanya tergolong mahal. Tapi kami akan terus berusaha. Berikutnya berkaitan dengan perebutan nominator di tingkat provinsi, dukungan dari berbagai pihak itu termasuk salah satu butir penilaiannya. Dan di Kabupaten Lumajang tentunya yang paling besar pengaruhnya adalah dukungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Dukungan ini kami hubungkan dengan mimpi SMA Negeri 1 Lumajang. SMA Negeri 1 Lumajang ke depannya itu berusaha untuk menjadi sekolah ISD, sekolah yang mengemban pendidikan berkelanjutan. Jadinya anak-anak bukan hanya berkecimpung di bidang akademis, tetapi termasuk semacam ini yang banyak manfaatnya ke arah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karenanya pada tahun ini yang alhamdulillah telah ditemukan oleh anak-anak keong mas yang ada di sawah itu yang bersifat racun oleh adik-adik SMA 1. Iya, keong racun. Keong yang dikatakan racun itu ternyata bukan racun, Pak. Menjadi sahabatnya anak-anak SMA 1. Dan dibuat dalam bentuk nugget, nilai gizinya tinggi. Kami telah melaksanakan uji lab di Universitas Erlangga. Nanti akan disajikan. Nah, bentuk dukungan yang kami mohonkan kepada yang terhormat Bapak Bupati adalah mudah-mudahan bisa terwujud nugget keong mas ini menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Lumajang. Kemudian jika ada tamu-tamu misalnya seperti itu Pak, salah satu suguhannya itu nugget itu Pak. Untuk di SMA 1 produksi sudah dilakukan hanya dalam jumlah yang terbatas karena anak-anak harus belajar. Agar produksinya ini bisa meluas dan insya Allah sesuai dengan visi Kabupaten Lumajang adalah mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Dengan nugget keong mas ini kami mohon dukungan pemerintah daerah antara lain melalui pembina PKK Kabupaten dan pembina Dharma Wanita Kabupaten pada waktu yang tidak terlalu lama, karena tanggal 20 Mei nanti kami dinilai. Nilai yang terbanyak itu proses kami service learning dengan masyarakat istilahnya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 20 Mei nanti di Kabupaten Lumajang dengan mengundang ibu-ibu PKK dari kecamatan-kecamatan itu, harapannya yang memproduksi nugget itu bukan anak-anak, karena anak-anak harus belajar, tapi yang memproduksi nugget ini adalah ibu-ibu PKK Dharma Wanita SMA 1 labanya sudah banyak Pak dengan menjual nugget. Karena yang dari teman-teman guru itu ada yang pesan dibawakan, tak beli. Salah satu manfaatnya adalah obat alergi telur, alergi mie, ayam potong, susu yang biasanya balita bentol-bentol, ya benjol-benjol itu. Nah, dengan nanti alih informasi cara membuat nugget keong mas ini baik di Dharma Wanita maupun di PKK, seperti tanggal 7 hari Kamis yang lalu kami telah bertemu dengan kelompok dari kantor ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu yang dibina oleh kantor ketahanan pangan itu sekarang sudah bisa membuat nugget keong ini. Kami tinggal menunggu hasilnya diproduksi dan dijual.
Begitu juga nanti di Dharma Wanita, melalui Dharma Wanita dan PKK itu harapan kami ibu-ibu PKK itu nanti membuat, menjual, mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Lumajang. Hanya kami titip jika menjual, label di jualannya itu nanti kami titip sebuah pernyataan hasil temuan siswa SMA Negeri 1 Lumajang. Laba kami tidak ikut-ikut sudah Pak. Kami yakin karena seperti keong mas ini yang menjadi hama padi. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian, karena petani-petani yang ada di Gombleh itu sudah menjual keongnya ke SMA 1. Kami punya 2 petak kolam keong di sekolah, sehingga nanti Ibu Dharma Wanita atau Ibu PKK yang akan memproduksi itu Pak, belinya bisa di SMA 1 kalau tidak mau mencari sendiri. Jadinya petani-petani Gombleh utamanya itu sudah kerjasama dengan kami SMA 1. Kalau matun itu dapat upah dari pemilik sawah, dapat uang dengan menjual. Sekali matun itu ambil rumput dan ambil keong. Matunnya dapat upah dari pemilik sawah, keongnya dijual ke SMA 1 hanya per kilonya itu kami masih mampu Rp1.000. Kalau di petani bebek itu 10 kilonya 15.000. Ya kami masih merayu-merayu beliau, kebetulan banyak yang tetangga saya, Bu untuk anaknya tuh 10.000 saja. Tapi untuk yang akan datang pasti ya terjadi tawar-menawar dengan penyetop keong ini. Ini sekilas informasi kami, mohon doa restu Bapak dan Ibu sekalian. SMA 1 dan SMA Kelakah sebetulnya Pak yang maju menjadi kontestan di eksebisi tanggal 3 Juni bersama Putra Sampurna Foundation. SMA Kelakah titip salam karena hari ini masih sedang penilaian Adipura. Oh iya, penilaian Adiwiyata. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh siswa SMA Negeri 1 Lumajang ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Lumajang, terutama bisa meningkatkan kesejahteraan beliau. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat memanfaatkan hasil penelitian dan inovasi kami mengenai keong mas yang saat ini kami kemas dengan judul Mendulang Emas Bersama Keong Emas. Bapak Ibu sekalian, nugget keong ini lahir dari keprihatinan kami mengenai kebingungan para petani mengatasi hama keong yang ada di sawah mereka. Selama ini sebenarnya keong emas ini dalam sistem ekosistem seperti dalam pelajaran biologi sebagai penyeimbang dalam lingkungan sawah. Namun karena pertumbuhannya yang lebih pesat dibanding ekosistem yang lain, maka keong emas ini menjadi hama. Selama ini para petani hanya membuang keong emas begitu saja. Namun ada beberapa petani yang sudah menggunakannya sebagai pakan ternak mereka. Ternyata di samping keong emas yang dibuang dianggap sebagai hama, kemudian dipandang sebelah mata, setelah kami melakukan penelitian, keong emas ini dagingnya ternyata mengandung kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Maka setelah kami melakukan berbagai penelitian,
kami sepakat mengolah daging keong emas ini menjadi nugget keong emas. Nah, kesepakatan kami berdasar kenapa kami memilih nugget, karena dewasa ini nugget di lingkungan masyarakat sangat digemari sebagai makanan instan yang digemari khususnya oleh anak-anak. Kemudian selain itu kami juga berangkat dari eksibisi tahun lalu di mana kami alhamdulillah menjadi juara 1, yaitu kami membuat bubuk perasa makanan alami dari buah dan sayur. Nah, nugget keong emas ini sebagai media dari bubuk perasa makanan alami itu. Jadi kalau biasanya di masyarakat nugget dimakan bersama saus, nugget keong emas SMA Negeri 1 Lumajang dimakan bersama bubuk perasa makanan alami. Kemudian mungkin ada beberapa bapak ibu yang masih ragu, kira-kira keong emas ini halal atau tidak ya untuk dikonsumsi. Perlu bapak ibu ketahui bahwa keong emas ini adalah hewan yang hidup di air. Kalau bapak ibu menemukan keong emas sedang berada di darat, bukan berarti keong emas ini hewan amfibi, tapi keong emas ini adalah hewan yang hidup di air. Ketika dia berada di darat, dia sedang menitipkan telurnya di lingkungan yang agak jauh dari air, atau istilahnya jalan-jalan sebentar gitu. Iya, keong emas ini juga bisa hidup di darat sekitar 6 bulan atau pada saat musim kemarau. Nah, karena di dalam cangkangnya itu sudah ada lendir yang membantu keong emas ini hidup di darat. Kalau di darat, overkulumnya atau bagian bawah keongnya itu benar-benar menutup dengan sempurna. Jadi keong emas ini benar-benar bertahan hidup dalam cangkangnya, tidak terkontaminasi udara dari luar. Kalau dia ada di air, overkulumnya atau penutup yang bawah itu membuka. Karena dia hewan air, sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ma'idah yang tadi sudah Bapak Ibu lihat, jadi bisa dipastikan bahwa keong emas ini halal untuk dikonsumsi. Dan pada saat kami melaksanakan cara sehat yang pertama pada tanggal 6 Desember, pada saat itu dari pihak MUI menginformasikan bahwa MUI telah membuat fatwa bahwa keong emas ini halal untuk dikonsumsi. Jadi tidak usah diragukan lagi. Seperti yang saya katakan tadi, hama ini ternyata banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Yang pertama, dapat dijadikan berbagai macam makanan seperti kerupuk keong, sate keong, bakso atau nugget yang saat ini kami jadikan inovasi. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai pupuk organik. Dalam keong nugget, dalam daging keong itu, dalam keong emas itu yang kami gunakan hanya dagingnya. Nah, organ-organnya itu bisa digunakan sebagai pupuk organik atau pakan ternak. Kemudian dapat meningkatkan kecerdasan otak kita. Hal ini dikarenakan dalam daging keong emas itu mengandung mineral-mineral yang mampu meningkatkan kecerdasan otak. Kemudian dapat juga sebagai pencegah penyakit liver. Obat penyakit liver. Yang itu udah dibaca sama anak-anak. Semangat baca. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Untuk pertama, pada masyarakat saat ini sudah selektif dalam memilih makanan. Tentunya dalam melihat kandungan gizi yang ada di makanan tersebut. Sedangkan yang kita angkat, produk yang kita angkat adalah hama. Dan biasanya masyarakat, loh, hama kok bisa dibuat makanan? Apa tidak berbahaya? Dan setelah kita berkonsultasi dengan di Dinas Pendidikan, yaitu Bu Indah, Dinas Kesehatan maksudnya itu Bu Indah merekomendasikan untuk
uji lab di Universitas Airlangga yang itu tentunya sudah menjadi uji lab yang sangat terkenal ya Bapak Ibu, dan ini didapatkan hasil bahwa ini nugget dari keong emas proteinnya sudah 3,8%. Nah, ini juga dapat sebanding dengan daging ayam ataupun daging sapi. Dan di sini juga tertera bahwa banyak sekali mineral yang tercantum pada nugget keong emas tersebut. Dan juga ada serat. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak saat ini suka makan makanan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Itu kita masih khawatir. Biasanya kadang anak habis makan merasakan sembelit. Nah, itu kita melakukan inovasi yaitu dengan nugget keong, dan ternyata seratnya juga banyak, membantu pencernaan pada anak. Selanjutnya, nah ini untuk hasil uji lab bubuk perasa yang waktu itu menang di eksibisi di Gedung Sujono yang kita mendapatkan juara 1. Itu tujuan kita yaitu untuk mengurangi MSG di kalangan masyarakat ataupun micin. Nah, masyarakat saat ini tuh banyak sekali yang suka mengonsumsi micin. Katanya kalau tidak ada micin kurang pas. Nah, padahal micin itu sangat tidak baik untuk kesehatan, utamanya pada anak-anak, pada tingkat kecerdasannya juga tidak baik, dapat mengurangi. Dan di sini kita terbukti tidak menggunakan MSG atau micin. Di sini sudah tertera 0,00% kandungan micinnya. Jadi sudah dapat dikatakan aman untuk anak-anak. Selanjutnya, nah ini keunggulan nugget keong emas SMA Negeri 1 Lumajang. Yang pertama, tanpa bahan pengawet. Semua bahan yang kita gunakan alami, murni, tanpa adanya bahan-bahan kimia. Dan nugget keong emas ini juga hanya dapat disimpan selama 2 minggu saja Bapak Ibu. Tidak seperti nugget-nugget yang ada di swalayan maupun yang ada di pasar. Nah, no MSG. Yang biasanya nugget dicocol dengan saus, kita mengadakan inovasi baru, nugget dicocol dengan bubuk perasa tadi. Dan non MSG tadi sudah terbukti dengan hasil uji lab tadi yang sudah dikeluarkan di Universitas Airlangga bahwa bubuk perasa SMA Negeri 1 Lumajang non MSG. Menggunakan bahan alami, sudah saya terangkan tadi bahwa semua bahannya alami, dan menggunakan bubuk perasa alami sebagai pelengkap. Ini menghindari saus-saus yang beredar di masyarakat. Biasanya saus kan kita khawatir bahwa ada pewarna sintetis di dalamnya, dan kadang ada tomat busuk ataupun cabai busuk. Nah, kita menggunakan alternatif lain sebagai pelengkap dari nugget keong emas tersebut, yaitu bubuk perasa alami yang berasal dari wortel, apel, dan juga jeruk purut. Mungkin waktu eksibisi pertama kita memang menghadirkan 7 rasa-rasa, namun untuk saat ini kita hanya mengangkat 3 rasa-rasa saja. Namun jika Bapak Ibu ingin berkenan menghadirkan rasa-rasa lain, mungkin anaknya suka memakan pisang, mungkin bisa membuat bubuk perasa tersebut dari bahan pisang. Caranya juga sama seperti bubuk-bubuk yang lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firda Rabani. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai proses pengolahan nugget keong emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengolahan proses nugget keong emas ini, kami telah melakukan berbagai tahapan. Jadi tidak langsung kita menemukan formula yang pas. Jadi kita melakukan penelitian dari berbagai proses untuk mengolah nugget keong emas. Yang pertama, mulai dari proses memisahkan daging dari cangkang. Awalnya Bapak Ibu, kami menggunakan cara dengan merebus keong emas itu dalam air mendidih. Nah, ternyata setelah kami melakukan koordinasi dengan guru agama kami, ternyata itu sama saja dengan menyakiti hewan tersebut. Nah, jadinya kami membuat atau memikirkan alternatif lain, yaitu dengan memecahkan cangkang dari keong emas itu. Nah, tapi Bapak Ibu, kami juga melakukan kesulitan. Kenapa? Karena
lendir dari keong emas yang pada saat kami pukul spiral dari cangkang keong emas itu menimbulkan bau amis yang sangat menyengat. Jadi juga dapat menimbulkan polusi udara di sekitarnya. Nah, setelah kami lakukan observasi lagi, akhirnya kami menemukan cara yang paling efektif, yaitu kami merendam keong emas itu ke dalam air panas yang masih mendidih itu, terus kita tunggu selama 1-2 menit. Nah, setelah itu kami congkel dagingnya menggunakan istilahnya sujen atau tusuk sate itu ya. Itu terus kita pisahkan dengan organ bagian dalam. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak tahu atau orang yang mengolah daging keong emas tidak membuang bagian dalam atau organ dalam dari daging keong emas seperti hati, seperti lambungnya. Jadi itu termakan oleh dikonsumsi juga, jadi bisa menggunakan istilahnya mendem, ya mabuk istilahnya gitu. Nah, iya gitu biasanya seperti itu. Nah, kami sudah melakukan penelitian bahwa setelah kami pisahkan dari daging dengan bahan organ dalamnya itu tidak menimbulkan rasa menut tadi. Nah, setelah itu kami mencuci daging dengan menggunakan air cuka. Kenapa kami memilih air cuka? Karena untuk air cuka ini untuk lebih efektif menghilangkan lendir dan bau amisnya. Itu cukup dengan meneteskan setengah dari botolnya itu, terus kita teteskan di daging keong emas, kemudian kita cuci 2-3 kali dengan air bersih. Lalu setelah itu daging keong emas itu kita cincang. Nah, setelah kita cincang, kita masukkan bahan-bahan campuran lain dari nugget keong emas. Ada juga tepung terigu, ada tepung tapioka, ada tepung roti, ada bawang pre, ada juga bawang putih, ada juga merica, gula, dan garam. Nah, setelah itu kami blender semua adonan itu beserta bumbu-bumbunya tadi, dan kita kemudian mengukusnya. Nah, setelah kami kukus, adonan itu kita cetak. Nah, cetakannya itu kami memilih 3 varian cetakan. Yang pertama adalah bentuk bintang, bentuk bulan, dan juga bentuk hati. Kenapa? Kami biasanya anak-anak itu lebih tertarik dengan bentuk seperti itu. Nah, setelah itu, ini adalah proses pengolahan bubuk perasa. Nah, bubuk perasa ini cukup mudah cara pengolahannya. Kami menggunakan 3 bahan alami. Yang pertama dari jeruk purut, buah apel, dan juga buah wortel. Sayur wortel maksudnya. Nah, untuk pengolahan dari apel dan juga wortel, kami memarut terlebih dahulu wortel dan juga buah apelnya. Kenapa? Karena di dalamnya masih terdapat kandungan air. Nah, setelah kami parut, lalu kita sangrai sampai benar-benar kering. Terus kita siapkan serbuk bawang putih yang merupakan campuran dari bubuk perasa alami kami. Nah, itu terbuat dari bawang putih, gula, dan juga garam. Untuk pengolahan daun jeruk purut, kita tidak perlu menyangrai seperti pembuatan dalam buah apel dan juga wortel. Kenapa? Nanti akan menimbulkan warna yang hitam untuk jeruk purutnya. Bubuk perasanya jadi tidak menarik. Nah, kami menggunakan cara dengan mengoven dari daun jeruk purut, kemudian atau bisa juga dengan menggunakan microwave. Nah, setelah semua bumbu sudah kering, nah kita campurkan dengan serbuk bawang putih tadi, terus kita blender dan kemudian kita saring, dan akhirnya terbentuklah bubuk perasa alami yang sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah kerajinan dari cangkang keong dan operculumnya. Pada saat kami mencongkel keong mas tadi, kan bagian dari cangkang keong mas ini masih bisa digunakan. Nah, daripada kita berpikir untuk apa ini, untuk apa? Nah, guru kesenian kami
menyarankan agar kami mengolah dari cangkang ataupun overkulun yang ada di bawah bagian keong mas. Nah ini kita buat sebagai bros, kita buat sebagai bandana juga, terus ada gantungan kunci. Nah Bapak Ibu sekalian, kami harap produk inovasi kami ini mendapat dukungan dari Bapak Bupati khususnya dan juga Bapak Ibu sekalian agar dalam produk kami ini bisa membantu meningkatkan martabat dan juga harkat masyarakat Lumajang khususnya di bidang kewirausahaan dan juga ekonomi serta untuk meningkatkan kualitas pangan. Nah, kualitas pangan dan juga kandungan gizi dari produk kami. Untuk itu terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mungkin ada pengaruh-pengaruh. Videonya kan Enak itu relatif, Pak. Nah, artinya pengaruh-pengaruh. Kan tadi ada libido, ada gitu. Yang diingat Berapa biji? Antara aja, interval. 100 sampai 140 biji. Tinggal besar kecil kan? Itu tergantung ukuran Ya, yang besar kecil. itu udah jadi 10% cuma ya. 10 kilo dari 1 kilo Pak. Berarti 1 pon itu 10.000. Karena dagingnya dia kan basah dikeringkan. Ya itu dasarnya Mas. 1 kilo Pak, dagingnya 1. Pernah 10.000 buat analisa bisnisnya itu sudah jadinya Satu kilo. berarti 1 pon ya 10.000. 10.000 itu 10 kilo satu biji itu 5 belinya sekarang. itu untuk Mentahnya. untuk Itu berapa? jadi 1 Untungnya kilo. berapa? kalau 1 kilo itu 50 Enggak 1 biji, Per 1 kilo 1 pon tadi. 250 50%. iya. Berarti keuntungannya 50%. 50% kalau 3 nugget 1.500. 500-an satu. 500-an. 500 kalau analisa bisnisnya ini 250 berarti kan untungnya 250. Ya, analisa usahanya. Berarti sekian ini 500 rupiah ya. Iya. Sekian. Iya. Ini kan sudah ada penyedap belum? Sini Pak, untuk Belum. Belum Pak. Dia pakai begini kan? ini yang jeruk purut ini apa ini? Iya. Apel. Titipan. Iya. Berarti harus 3 Pak. Habis 3. Libidonya nanti Kalau naik. yang Saya yang saya yang jeruk purut Pak. Kalau yang Libidonya nanti naik Pak. Dulu saya kecil itu ya, Nggih. itu kereco, tahu kereco? Ya, kreco ya. Kan langsung disedotin. Betul. Daerah barat harganya itu Pak. Dia pakai dimasak. Ya dimasak karena cuma uner ada kelapanya. Gurih Pak sudah Pak. Terus itu aja karena garam. gurih. Daerah Kediri. Kediri ya baratan, gampang Kediri. Bentuknya Pak mirip sama kulit Pak. Iya, cuma ada Kecil. kecil. Kreco. Kalau sekarang kan gemuk-gemuk karena ada pupuk itu. Bisa. Dulu kan kurus-kurus. Iya serumpun ya. Beda, Pak. beda. Di sungai kalau kreco. Beda namanya. Oh, Sungai. yang Bapak-bapak yang lain. Harus ganjil Pak. 3 Pak. Satu saya. Namanya nambah 1 ya. Zaman kereco belum ada. Ini nggak dicampur apa-apa ini ya? Nah, ya. Bumbu sudah. Itu. Ada campuran, ada campuran. terigu maizena tepung maizena. Berarti kalau ingin banyak labanya ya tinggal berbanding. Dagingnya 50 kilo itu 50 kintal. Nanti ini saya akeh. Untuk anu ya. Dengarkan di TV itu ya. Nggih. Untuk menjadi kekayaan itu tidak dipungut biaya dia. Ya karena tidak dipungut biaya. Batik apa itu langsung dapat Untuk transportasinya bisa. Tapi untuk di sana sekarang ya mungkin tidak berani karena kaitan kata bisa KKN dan itu hanya membutuhkan waktu Oh iya. dari penelitian langsung
nggak sampai 3 hari keluar. Keluar katanya. Yang Jakarta lah itu. Ya, Tapi timnya dibawa juga ke sana. jadi nanti uji lab gitu 3 hari itu keluar. Kalau dulu kan tahunan gitu. Sekarang cuma 3 hari. Di daerah mana? Langsung di Jakarta. Biasa tuh biji kan SMI itu bukan Biji berapa Pak? satu biji itu 500. Iya. Tapi itu sebelumnya 350 Bapak. Ya, Iya, patennya. hak patennya itu Ini yang buruk-buruk ya. Iya. Boleh Pak, mau ya Pak? jadi ya kita dulu harga patennya ke SMI ya Bapak itu. Ke industri kan kalau ini kesulitannya kalau produksi massal ya. Kayak bahannya. Ya, Masa keluar soalnya. ya, makanya Expirednya. Iya. Tadi penelitian lanjutan. Nah itu modelnya nanti harus sering ditarik. Apa? Iya langsung kan kakak. Sampai orang ngomong. Sampai langsung itu. Dia langsung nyambung dengan kakak. Ini sudah bagus di sini. Itu terlalu Pelet ya? Memang untuk makanan sekarang itu juga untuk makanan bebek dan Pelet kan itu. Telurnya untuk mancing. turunnya Pak. Telur keong. Yang merah. Yang Iya. merah itu diambil, dicampur. Iya. Enam puluh 40 tadi itu ya perbandingannya. Nah, itu rasa keong. Yang penting ada rasanya. Iya, bisa jadi mahal. Makanya itu perlu dibina masyarakat. Tidak mengasahkan ya wiri
menyatakan binatang itu kalau mati dipukul itu haram, walaupun halal. Sapi itu kalau pukul mati itu tidak boleh karena cara menyembelihnya tidak benar. Karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan wannafi hatu, jadi mati yang terkejut karena jatuh atau karena dipukul itu termasuk yang diharamkan. Wama akala sabu juga makanan, sisa makanan dari binatang buas itu. Kemudian illa madzaka itu kecuali binatang buas itu pembunuhnya adalah yang sudah terlatih. Tadi dimasukkan ke air mendidih ya. Saya juga mikir-mikir opo panasnya ke emas. Lele itu juga cara mematikannya juga kan macam-macam. Ada yang teks itu. Dipukul. Kalau masuk yang itu juga tidak boleh. Sebenarnya ada cara yang agak bersahabat itu. Biasanya kalau saya dulu saya masukkan timba, saya beri garam. Saya beri garam itu lama-lama sudah lama-lama mati. Tapi kalau dipukul itu biasanya tidak langsung mati. Ada yang ngenaknya itu agak meleset sedikit ya geter-geter gitu, berarti kesakitan. Nah coba nanti adik-adik nyoba bagaimana kalau diberi garam, mati apa enggak? Gitu. Karena kayak itu ada berbulu pas jadi garamnya nggak masuk ya? Bisa masuk. Oh. Kalau mau berjalan itu berbulunya muka, tulangannya buka, Iya. Kalau bisa disiapkan enak ya. Ya coba aja di bagaimana kalau misalnya pakai garam gitu ya. Iya. Selama ini panas ya. Jadi air panas yang masih mendidih itu langsung emas itu dimasukkan. Berapa menit? 1-2 menit sudah bisa diambil. Iya. Sama sakitnya dengan dipukul. Iya. Tapi kalau mematikan kepiting itu nggak dikasih air panas. Air panasnya? Iya. Langsung merah gitu. Iya. Sama aja dijemur sama. Nanti ketua PKK ini menurut uraiannya tadi SMA 1 ini hanya menemukan, kemudian segala sesuatunya sudah dipaparkan tadi, mulai dari membuat campurannya itu, kemudian memasak keong emasnya sampai menjadi nugget, dan nuggetnya sudah di satu-satu. Nah, cuma nanti teman-teman hanya menemukan saja. Yang diminta untuk menjadi pengelola dan akan menjadi pemula untuk pertama kali memperkenalkan pada masyarakat adalah PKK dan wanita. Nah, oleh karena itu gini, saya punya usulan bagaimana kalau adik-adik ini nanti presentasi di depan PKK. Sekarang juga sebenarnya ada. Nah, ini. Perikanan sudah ada materinya. Oh, sudah ada materi. Nanti aja di rapat pengurus bisa. Cuma ini katanya mau presentasi kapan? Mau di Sebelum tanggal 20. sebelum tanggal 20. Sekarang tanggal 11. Seminggu ini kalau bisa, maksudnya itu hanya diperkenalkan atau langsung dengan memproduksi? Mengajarkan juga. Seminggu ini ya? Butuh berapa menit? 2 jam. Sekarang bisa 2 jam. siapa Kalau sekarang di dinas perikanan itu lagi praktek kan, kerupuk ikan, Ya cari waktu lagi dulu. tapi tidak bisa kalau sekarang mungkin waktunya yang lain. Sebetulnya tanggal 18 ada pertemuan pengurus, cuman kalau waktunya cukup Bisa dua acara. 1 jam saja sudah cukup. 60 menit bisa. 60 menit enggak ada. Presentasinya? Presentasi dipersingkat kemudian nanti prakteknya. Prakteknya yang Ini tadi kan teoritisnya banyak. Ya kan? Untuk itu mungkin teoritisnya tidak terlalu banyak, hanya prakteknya nanti kan.
Nanti teorinya dibuat edaran gitu. Yang sampai tanggal 20 itu biar ada divisi. Oh, untuk divisi kaca bahwa anak-anak ini sudah mempersiapkan kepada orang lain. Nanti produksinya kan nanti bisa di waktu yang lain. Bukti fisik ya? Iya, itu kalau memang 1 jam, coba nanti ini. Sebetulnya yang lebih kita inginkan di pleno ya, kalau pleno itu masalahnya yang kita undang selain pengurus tim penggerak PKK kabupaten, kecamatan juga bisa. Itu kan lebih luas ya. Jadi juga. Karena PKK juga ingin hal-hal seperti ini juga menjadi usaha ekonomi keluarga juga. Tapi ya enggak apa-apa kalau memang karena anak-anak ini waktunya dibutuhkan, ini dikejar waktu tanggal 18 itu, tapi agak pagi ya jam 8. Jam 8 kali 18 itu Senin. Iya, Senin. Iya, 17 itu Minggu. Bisa Bu jam 7 sudah siap. Iya, tapi ibunya ya belum. Oke. Mungkin nanti monggo anak-anak jam 8. Ya, ibu ya. Ini ada ibu wakil ketua juga. Jadi mungkin jam 8. Tempatnya di Panti PKK. Kenapa? Oke. Atau lebih bagusnya, saya takut nanti yang datang kurang ini ya, kurang lengkap, atau pokoknya jangan sampai jam 11. Jam 11 ada acara lagi, itu acara masalah. Dan nanti karena ada acara partisan juga, paling tidak ini ya jam 10 harus sudah selesai. 9 aja mulai. 9 ya. Bisa. Atau nanti kita kalau ini biar Mbak ini telepon minta salah satu untuk lebih pastinya nanti jam berapa. Kalau waktu itu hanya PKK, tapi jam 11-nya dengan Dharma Wanita dan GU, cuma momennya adalah hari ini. 20 kalau bisa adik-adik ini sudah presentasi di PKK, dan hari ini belum tanggung ini ada Pak Asisten lengkap berarti. Artinya yang sudah ditemukan oleh adik-adik ini sesuai dengan angket tadi itu juga, insya Allah ini sangat positif, bahkan menurut saya inovatif, dan warna perasanya tadi itu juga alami. Tadi itu kelihatan, kalau yang hijau itu jeruk-jeruk itu kelihatan. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif, bahkan kalau bisa ini menjadi satu-satunya makanan yang disukai, sekaligus menyelesaikan persoalan hama di sawah. Hukumnya jelas halal itu ya, dan saya sudah mencoba tadi, karena saya sudah mengumumkan dan lihat di internet ya, berarti ini memungkinkan untuk dikembangkan, dan perkembangannya sangat pesat, bahkan itu tidak menunggu di sawah sebenarnya, ada di kolam yang kita buat aja bisa kita produksi, bisa kita tambahkan. Saya mengucapkan terima kasih terutama keluarga besar SMA 1, dan bapak-bapak pendamping yang lain. Kreativitas anak-anak ini ditunggu, mudah-mudahan punya bukan hanya keong. Cuma kalau tikus nggak usah dia. Bodoh-bodoh sama ya. Kalau naik bisa. Nggak usah dari ini ya. Tapi kalau makan dicocok gini. Ya. Sedep apa? Tapi 3 boleh, 3 boleh 3. 1 urut, 1 Minimal 3. Iya minimal 3. 3 kali 3. Sip, enak. Ambil sina odewean. Masyarakat Lumajang kalau nanti mencicipi pasti tertarik untuk memproduksi, karena ini murah dan mudah didapat bahan bakunya. Terima kasih pada adik-adik. Sekali lagi kalau ada inovasi yang lain,
saya tunggu presentasi seperti ini. Mudah-mudahan di berbagai macam event nanti kita bisa memperkenalkan lewat makanan khas. Kalau ada jamuan ini mungkin bisa disuguhkan gitu. Dan otomatis nanti ini harus komunikasi dengan Disperindak juga. Kalau Disperindak mau ikut memperbesar usaha ini, saya pikir bisa. Atau paling tidak dinas koperasi mempunyai anak asuh juga untuk memproduksi. Ini mudah dan halal. Oh ya, tambahan saya tadi itu di angket itu jangan lupa kata halalnya ya. Untuk halal itu ada labeling dari MUI, nggak bisa. Iya, nanti begitu itu didapat. Tapi MUI kan sudah menghalalkan, hanya ke sana aja ya ke MUI provinsi. Halal dan sehat. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Putri. Terima kasih. Mungkin kalau itu memang diedarkan secara luas harus ada izin dari BPOM. Tidak bisa hanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi kalau misalnya diproduksi oleh, mungkin ini bagaimana jalan keluarnya. Kalau diproduksi oleh satu badan itu ngurusnya kan satu kali, tapi misalnya diproduksi di banyak, misalnya PKK desa A, PKK desa B, izinnya kan dari mana? Ya. Karena ini idenya mengeluarkan Badan POM. Kecuali kalau hanya digoreng, dimasak, kemudian digoreng itu izinnya bisa dari kabupaten. Tapi karena ini diproduksi menjadi makanan beku, perizinannya mungkin juga akan menjadi. Tapi pendaftarnya bisa lewat online ya, tidak ya. Tapi mungkin agak nah, itu mungkin tidak dilaksanakan oleh ibu rumah tangga. Kalau tidak ada yang memfasilitasi. Kalau diproduksi oleh ibu rumah tangga kan tidak apa-apa. Iya bisa, tapi izin edarnya kan harus ada dari Badan POM. Ya, kalau masalah. Nah, maksudnya kalau ini memang untuk ekonomi produktif kan iya, harapannya kan seperti itu. Mungkin ada yang memfasilitasi untuk berinsukan. Tapi kalau makanan yang sudah digoreng, apa harus ke Badan POM terlebih dahulu atau sudah digoreng? Kalau sudah digoreng, Iya. kabupaten ya. SPIFT. Iya. Tapi berupa nugget. Kalau nugget makanan beku. Boleh, kalau nugget itu kan makan. Enggak, maksudnya nugget sudah digoreng. Enggak apa-apa. Oh iya. Nugget yang sudah digoreng dijual pakai Badan POM enggak? Sudah ya. Tapi kalau yang bukan dimasalkan. Nuggetnya iya. Saya waktu membuat nuggetnya yang POM. Kalau edarnya dalam bentuk nugget makanan beku itu loh Pak. Iya Pak. Belum tergoreng. Belum tergoreng. Iya. Sudah ini dari perizinan mungkin mudah. Kewenangan dari Badan POM, terutama yang harus disimpan beku termasuk nugget. Tapi kalau dia diedarkan sudah dalam bentuk goreng, ini boleh PIRT kabupaten yang menerbitkan izin Dinas Kesehatan. Kalau POM MD nanti, kodenya MD. Itu makanan yang harus disimpan dalam keadaan beku, termasuk nugget itu. Tapi ini tadi kan disimpan sampai 2 minggu, tahan sampai 2 minggu ya. Itu Apa yang freezer. lah ya dalam persyaratannya kan beku. Iya. Gimana? Tinggal nanti kita kalau memang kepingin cepat ya harus PIRT tapi harus dalam bentuk goreng, sudah digoreng. Dipasarkan dalam bentuk gorengan saja ya? Dipasarkan dalam bentuk gorengan. Tidak dalam bentuk yang beku itu. Tapi kalau gorengan Pak, Gorengan. iya. Sudah dalam bentuk Untuk goreng. bekunya nugget itu mungkin izinnya POM karena Pertama pengawetan kali terjadi. ke depan mungkin kita mengajukan MD karena prosesnya lebih panjang kalau MD. Daripada waktu pelaksanaan ini
belum ada izin edarnya itu pasti Atau mungkin dijadikan poin begini juga. Bu Indah, jadi besok usahakan pada saat tanggal hasilnya hari ini ada waktu untuk konsultasi ke itu aja supaya nanti tidak salah gitu. Nah, gitu ya. Kan juga dilakukan uji residu pestisidanya di makanan produk Iya, bisa nanti tidak. Jadi kayak racun. Keliru pastinya. Dan berikutnya kita memikirkan ini akan diperbanyak oleh siapa, nanti perusahaannya di mana, baru ke depan kita akan terus berpikir mulai dari izinnya tadi itu dan segi kesehatan dan sebagainya. Yang jelas hari ini temuan ini merupakan terobosan baru, katanya Ketua PKK tadi itu untuk menghidupkan ekonomi keluarga. Namun demikian berkenaan dengan persiapan tanggal 18, mungkin Ketua Tim Penggerak PKK langsung menyampaikan kepada adik-adik semua. Yang saya hormati Pak Askar beserta para hadirin yang hadir pada hari ini. Mohon maaf singkat saja karena saya juga ditunggu acara berikutnya. Mohon maaf karena memang saya tidak tahu kalau dari awal audiensi ini kita harus ikut. Jadi tadi itu kita memang menghadiri acara bimbingan teknis pengolahan bahan dari ikan di Dinas Kelautan. Kemudian saya tangkap inovasi daripada adik-adik ini sangat bagus sekali, dan mungkin ada juga proposal yang sudah masuk di tim penggerak PKK Kabupaten, mungkin dari SMA Kelakah kalau tidak salah lagi. Ini pun juga kita akan nanti saya beri kesempatan untuk mempresentasikan kepada anggota PKK. Karena saya tidak tahu dari awal, tapi singkat saya dengarkan cerita dan saya lihat di situ tadi hasil daripada adik-adik sangat bagus sekali. Mungkin nanti tanggal 18 itu bisa dijelaskan juga kandungan gizinya dan lain sebagainya, kan seperti itu ya. Saya pernah menjumpai di pameran di Jawa Timur, kalau itu bentuknya kreco atau yang kecil-kecil itu, iya. Kemudian diolah, ada kuahnya, jadi dicocok-cocok gitu, ya disedot-sedot seperti itu. Itu pun kita kemarin juga sempat ragu-ragu ini halal apa haram, masih tanya pada MUI. Nah, mungkin perlu nanti adik-adik juga tanya pada MUI ya, biar menjelaskan lebih baik gitu. Terus kemudian memang yang diharapkan oleh PKK adalah masukan-masukan seperti ini, karena saat ini juga getol-getolnya PKK mencari terobosan-terobosan yang bisa menjadi usaha ekonomi keluarga di masing-masing keluarga itu. Terus kemudian mohon maaf tadi saya agak terlambat ditimbali Bapak itu karena memang sempat, karena saya ketemu dengan Bu Guru ya, saya sampaikan saya tadi itu diwawancara oleh para wartawan mengenai berita koran pada hari ini, surat kabar pada hari ini mengenai anak-anak yang hamil berapa itu. Saya sempat bingung juga tadi saya, karena mau berangkat itu cuma baca judulnya aja, belum baca secara keseluruhan. Tapi ini sudah ditangkap oleh PKK dan insya Allah saya nanti mohon bantuan dari para ibu-ibu di sekolah, karena melalui Pokja 1 nanti kita akan adakan dialog interaktif dengan remaja. Jadi insya Allah yang kita undang nanti adalah anak-anak yang bermasalah, ibu-ibu, bapak. Jadi saya harapkan sekolah-sekolah nanti menyiapkan anak-anak khusus yang bermasalah, tapi bagaimana caranya anak-anak itu tidak tersinggung. Nanti kita undang, kita ajak bicara bagaimana seperti itu. Ini sepintas saja mumpung ketemu, karena saya suka lupa. Jadi untuk adik-adik, karena nanti tanggal 18 itu selain acaranya pertemuan pengurus PKK ya, itu biasanya hanya dihadiri oleh tim penggerak PKK Kabupaten saja. Tapi kalau pleno itu lebih lengkap, tapi tidak apa-apa untuk awal karena adik-adik ini
diburu waktu. Monggo saya persilakan, tapi cuma 1 jam ya. Untuk kabar lebih lanjut tunggu nanti habis ini saya rapat dulu Bu. Nanti bisa diselipkan di mana. Karena tanggal 18 itu ada 2 acara. Jadi rapat pengurus itu kita adakan jam 8 sampai jam 10. Terus kemudian jam 10 sampai jam 12 ada acara lain lagi nanti itu. Oke, terima kasih, saya harapkan seperti itu. Cuman nanti tolong biasanya ibu-ibu itu lebih suka apa ya, yang disampaikan itu lebih lengkap, terus kemudian juga hasil itu kan nanti di bawah ya. Terima kasih. Terus kemudian untuk selanjutnya mungkin itu bukan kita cari di, kalau sudah menjadi bidang usaha ya, mungkin tidak nyari kul emas di sawah, mungkin dibudidayakan kayak lele di kolam seperti itu. Jadi gitu ya. Nah ini mungkin seperti yang dikhawatirkan oleh Mbak Indra tadi, Mbak Indah ya, mungkin tidak ada pestisida di situ, aman. Saya kira itu. Mohon maaf, saya tunggu kedatangannya nanti tanggal 18. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreativitas yang perlu kita hargai, dan mudah-mudahan di samping ini memenuhi kebutuhan pangan bagi anak-anak sekolah di IPK yang cenderung mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Mudah-mudahan nanti pupuk di sawah itu lebih banyak organiknya, sehingga keong yang selama ini kita anggap sebagai hama itu bisa kita manfaatkan juga, dan tanpa harus ada hal-hal yang terlalu mengkhawatirkan. Saya kira ini, terima kasih atas audiensinya, terima kasih atas kreativitasnya, dan terima kasih pada teman-teman yang undang ini. Ingat tanggal 18 adik-adik perlu menyiapkan, dan karena ibu-ibu itu insya Allah nanti Senin itu diumumkan sudah tidak puasa semua. Jadi contohnya harus agak banyak. Kalau bisa dek, iya reklamasi, ditulisin terus 1000 rupiah. Demikian yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.